Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya kita dapat menyampaikan dan mendiskusikan materi tentang peran pengajar studi Islam dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Agus Kurniawan MPDI, bersama saya Danadi Magurosin dan saya Zita Aisyah Salsabila. Di sini kita akan memasuki tahapan pembahasan di mana peran pengajar studi Islam dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi, peran strategi dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik sekaligus menjadi fondasi dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks modern, pengajar ini tidak hanya berfokus pada aspek keilmuan, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai media alat pendukung proses pembelajaran. Dalam konteks pengembangan manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi, pengajaran studi Islam menyediakan landasan moral dan etik yang menjadi pedoman dalam pengelolaan lembaga pendidikan melalui pengajaran yang intensif dan inovatif. Peran pengajar studi Islam dapat mengembangkan manajemen pendidikan berbasis teknologi juga terletak pada penciptaan inovasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran studi Islam turut mengubah paradigma pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. Para pendidik dan tenaga pendidikan dituntut untuk menguasai berbagai platform digital serta mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi. Transformasi pengajaran studi Islam dalam konteks teknologi juga memunculkan tantangan dan peluang dalam pengelolaan data dan keamanan informasi, pengelolaan data peserta didik, dan aman dari ancaman siber. Penggunaan teknologi harus diimbangi dengan penguatan kebijakan sistem keamanan yang ketat agar data dapat diakses secara transparan. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi yang diintegrasikan akan memudahkan manajemen dan mengelola administrasi, keuangan, dan akademik secara efisien dan akuntabel. Mengedepankan teknologi menuntut manajemen untuk mampu mengatasi berbagai resiko keamanan dan memanfaatkan peluang teknologi secara optimal demi berkelanjutan lembaga pendidikan Islam modern. Pengajaran studi Islam berbasis teknologi mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, adil, dan merata. Melalui platform digital, peserta didik dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dapat mengakses materi pendidikan yang berkualitas tanpa terbatas oleh jarak yang mampu. Transformasi pengajaran studi Islam melalui teknologi juga membuka peluang besar dalam mengembangkan riset dan inovasi pendidikan. Melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, lembaga pendidikan dapat memantau proses belajar mengajar serta real time dan melakukan perbaikan secara tepat waktu. Penguasaan teknologi memungkinkan pendidik mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik, serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai karakter peserta didik. Secara keseluruhan, pengajar studi Islam berbasis teknologi memegang peranan penting dalam memperkuat fondasi manajemen pendidikan Islam modern yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas proses belajar, mengajar, pengelolaan sumber daya, dan mengembangkan kompetensi. Selain itu, pengajaran ini juga membuka ruang untuk kolaborasi yang luas, inovasi kurikulum, serta menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan adil. Oke, di sini kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini saya akan mempertanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, apa peran utama pengajaran studi Islam dalam mengembangkan manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan.
Pengajaran studi Islam berperan sebagai fondasi moral dan etik yang membimbing pengelolaan pendidik berbasis teknologi, serta mendorong adaptasi inovatif dalam proses pembelajaran, mengajar, dan pengelolaan lembaga pendidikan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana pengajaran studi Islam berbasis teknologi mempengaruhi kompetensi pendidik? Pengajaran studi Islam dapat memperkenalkan dan memfasilitasi penggunaan media digital, platform daring, dan multimedia sebagai alat pembelajaran yang meningkatkan interaktivitas, aksesibilitas, dan berkelanjutan proses pendidikan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apa manfaat utama dari penggunaan teknologi dalam pengajaran studi Islam? Manfaat utama meliputi peningkatan kualitas materi, efisiensi administrasi materi, akses global terhadap sumber belajar, serta peningkatan kompetensi digital peserta didik dan pendidik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengajaran studi Islam berbasis teknologi mempengaruhi kompetensi pendidik? Pengajaran berbasis teknologi memacu pendidik untuk menguasai platform digital, mengembangkan inovasi pedagogik, dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola proses belajar yang interaktif dan berbasis data. Pertanyaan yang kelima, apa tantangan utama dalam mengimplementasikan pengajaran studi Islam berbasis teknologi? Tantangan meliputi ketimpangan akses teknologi karena data, keamanan data, realistis terhadap perubahan, serta kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi digital bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengajaran studi Islam dapat memperkuat manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam? Pengajaran ini mendorong pelatihan kompetensi digital, membangun budaya inovatif, dan memfasilitasi pengelolaan tenaga pendidik serta profesional melalui platform digital dan sistem informasi berbasis teknologi. Pertanyaan yang ketujuh, dalam proses pengembangan kurikulum, apa peran teknologi dalam pengajaran studi Islam? Teknologi memungkinkan penyajian materi yang lebih interaktif melalui multimedia, simulasi, dan e-modul, serta mendukung evaluasi otomatis yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Oke, di sini saya akan bergantian untuk bertanya. Nomor 8, apa dampak pengajaran studi Islam berbasis teknologi terhadap kolaborasi antar lembaga pendidikan? Ya, di sini saya akan menjawab. Penggunaan platform digital memperluas jejaring, memfasilitasi pertukaran sumber belajar, pengalaman, dan inovasi pedagogik secara lintas lembaga, baik secara nasional maupun internasional. Dan nomor 9, bagaimana pengajaran Islam berbasis teknologi berkontribusi terhadap pendidikan yang inklusif dan merata? Baik, saya akan menjawab. Teknologi memungkinkan akses universal dan merata terhadap materi pembelajaran, meminimalkan hambatan geografis dan sosial, serta mendukung prinsip keadilan dalam pelayanan pendidikan. Oke, lanjut. Apa peran pengajar studi Islam dalam mendorong inovasi dan riset pendidikan berbasis teknologi? Pengajaran ini menyediakan data dan wawasan yang dapat dianalisis untuk pengembangan inovasi pedagogik, penggugatan kurikulum, serta meningkatkan kualitas manajemen pendidikan secara berkelanjutan. Yang ke-11, bagaimana pengajar studi Islam berbasis teknologi meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola lembaga pendidikan? Baik, dengan sistem monitoring dan evaluasi digital, manajemen dapat melakukan pengawasan secara real time, memastikan transparansi, serta memperbaiki proses secara berkelanjutan berbasis data dan indikator kinerja. Nomor 12, apa implikasi pengajar studi Islam berbasis teknologi terhadap kompetensi profesional tenaga pendidik? Baik, penggunaan teknologi menuntut pendidik untuk terus mengembangkan kompetensi digital, mengadopsi inovasi pedagogik, dan memperkuat keprofesional dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Dan 13, bagaimana
bagaimana pengajaran studi Islam berbasis teknologi dapat memperkuat budaya kolaboratif di lingkungan pendidikan. Baik, platform digital memfasilitasi komunikasi berbagai sumber belajar serta kolaborasi lintas disiplin dan institusi yang memperkuat jejaring profesional dalam inovasi pedagogi. 11. Apa saja risiko yang harus diantisipasi dalam pengembangan pembelajaran studi Islam berbasis teknologi? Risiko meliputi ancaman keamanan data, ketergantungan teknologi, kesenjangan digital, dan resistensi budaya terhadap perubahan metode pembelajaran dan konvensional. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana pengajaran studi Islam berbasis teknologi dapat mendukung berkelanjutan dan inovasi dalam manajemen pendidikan Islam? Baik, teknologi menyediakan sumber data yang dinamis, mempercepat inovasi pedagogik, dan memperkuat jejaring kolaboratif yang mendukung berkelanjutan pengembangan kualitas pendidikan secara adaptif dan inovatif. Demikianlah paparan mengenai peran pengajaran studi Islam dalam mengembangkan manajemen pendidikan Islam berbasis teknologi dari berbagai aspek yang telah kita bahas. Jelas bahwa pengajaran studi Islam tidak hanya berfungsi sebagai wahana keilmuan, tapi juga sebagai motor penggerak dalam menciptakan manajemen pendidikan yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi dalam pengajaran ini membuka peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita hadapi bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berkeadilan. Semoga pemikiran dan diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan inovasi, pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi seluruh hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.